Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etika Kurniawati dengan NIM 2119123. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi mengagungkan ilmu. Pengertian agung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya besar, mulia, dan luhur. Sedangkan mengagungkan berarti memuliakan, membanggakan, meluhurkan, dan memegahkan. Sedangkan pengertian ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Dari pengertian ilmu tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu sangat penting bagi kehidupan manusia. Dan ketahuilah, sesungguhnya penuntut ilmu itu tidak akan memperoleh ilmu dan tidak pula ilmunya bermanfaat kecuali ia mengagungkan ilmu beserta pemilik ilmu tersebut dan menghormati serta memuliakan guru. Perkenalkan, nama saya Muhammad Minanisar, NIM 2119135. Saya akan menjelaskan mengenai tema mengagungkan ilmu dan mengagungkan orang berilmu. Oke, yang pertama mengenai mengagungkan ilmu. Mengagungkan ilmu bagi para peserta didik merupakan bentuk penghormatan terhadap ilmu yang akan diraih dan dimanfaatkan serta mengagungkan ahli ilmu itu sendiri. Sehingga kecaman bagi peserta didik yang apabila tidak mengagungkan ilmu itu, maka ia tidak akan mencapai suatu keberhasilan dan keberkahan akan ilmu yang didapatinya. Kemudian mengagungkan ilmu itu sendiri misalnya seperti memperhatikan kebersihan buku-buku yang menjadi sumber ilmu pengetahuan, meletakkan buku pada tempatnya, membawa ataupun memegang buku dengan menyedapkannya di dada. Lalu memuliakan kitab juga termasuk mengagungkan ilmu. Sebaiknya para peserta didik jika akan mengambil kitab itu diusahakan selalu dalam keadaan suci ataupun sudah berwudu, dan hendaknya jangan membentangkan kaki ke arah kitab, serta ketika akan meletakkan kitab tafsir hendaknya berada di atas kitab-kitab yang lain dan jangan menaruh sesuatu di atas kitab. Selanjutnya mengenai mengagungkan orang berilmu. Mengagungkan orang berilmu atau guru adalah sebuah spontanitas, seperti ketika para peserta didik dalam keadaan berdiri tiba-tiba gurunya lewat, maka mereka berhenti sambil menundukkan pandangan, kemudian memberikan salam dan mencium tangan gurunya, lalu tidak berjalan di depannya, tidak duduk di tempat ia duduk, tidak memulai berbicara manakala belum diberi izin, tidak menanyakan hal-hal yang menghabiskan banyak waktu, tidak mengetuk pintu rumahnya, tetapi bersabar dan menunggu hingga ia keluar sendiri, serta menghormati anak-anak dan semua orang yang bersangkutan dengannya. Hal ini dilakukan oleh para peserta didik atas dasar kesadaran tulus dan mengharapkan berkah dari gurunya tersebut. Demikian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang lain. Materi selanjutnya adalah kedudukan ilmu. Ilmu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Di dalam Al-Quran sendiri terdapat lebih dari 780 kata yang menyinggung mengenai masalah ilmu. Jadi dalam hal tersebut jelas bahwa Islam sangat berkaitan dengan ilmu. Ilmu sendiri merupakan sebab tinggi atau rendahnya derajat seseorang. Seseorang dapat dikatakan tinggi derajatnya karena ilmu yang mereka miliki atau ilmu yang telah mereka pelajari. Seseorang tersebut akan menjadi tinggi kedudukannya apabila ia memiliki ilmu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan dan mengagungkan orang berilmu sebab ilmu yang mereka miliki. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan bahwa tuntutlah ilmu sebab menuntutnya untuk mencari keridhaan Allah adalah ibadah. Mengetahuinya adalah hasyah, mengkajinya adalah bentuk jihad,
mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah, dan mendiskusikannya adalah sebuah tasbih. Dengan ilmu, Allah diketahui dan disembah, dan dengan ilmu, Allah diagungkan dan ditauhidkan. Allah mengangkat atau memberikan kedudukan suatu kaum dengan ilmu dan menjadikan mereka sebagai pemimpin dan imam bagi manusia. Manusia mendapat petunjuk melalui perantara mereka dan akan merujuk kepada pendapat mereka. Dalam hal tersebut jelas bahwa ilmu dapat mengangkat derajat orang yang mempelajarinya. Bahkan dikatakan bahwa ilmu tersebut mampu memberikan derajat atau kedudukan yang besar bagi orang yang memilikinya. Jadi seseorang yang memiliki ilmu sudah pastilah bahwa derajat dan kedudukannya juga akan ikut tinggi, dan Allah juga akan memberikan balasan yang setimpal juga terhadap apa yang ada pada orang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya ialah kedudukan orang yang berilmu. Menurut Al-Quran, sederet ayat dalam Al-Quran mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Dikatakan mulia karena manusia itu memiliki ilmu pengetahuan, sehingga malaikat pun bersujud di hadapan Nabi Adam alaihissalam, yang artinya malaikat mengakui kelebihan Nabi Adam alaihissalam, sehingga mereka mau bersujud di hadapan Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi anak keturunan Nabi Adam yang berilmu, Allah telah menjanjikan derajat yang lebih tinggi. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 58, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berkenaan dengan turunnya ayat tersebut, dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa suatu ketika di hari Jumat, Nabi SAW telah berada di sebuah majelis ilmu yang sempit. Ketika ia sedang menerima tamu dari penduduk Badar, dari kalangan Muhajirin dan Ansor, tiba-tiba sekelompok orang datang dan ingin duduk di jajaran di depan masjid itu. Mereka berdiri memuliakan Nabi SAW dan mengucap salam kepadanya. Nabi SAW menjawab salam yang lainnya. Mereka berdiri di sampingnya dan menunggu agar diberikan tempat yang agak luas. Namun orang yang datang terdahulu tetap tidak memberikan peluang untuk mereka duduk. Kejadian tersebut kemudian membuat Nabi SAW mengambil inisiatif dan berkata kepada sebagian orang yang ada di sekitarnya, berdirilah kalian. Kemudian berdirilah sebagian kelompok tersebut berdekatan dengan orang-orang yang datang terdahulu. Sehingga Nabi SAW tampak menunjukkan kekecewaannya di hadapan mereka. Dalam keadaan demikian itulah ayat tersebut diturunkan. Dengan mencermati sebab-sebab turunnya ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan majelis ilmu. Hal ini lebih jelas dari kutipan potongan ayat sebelumnya yang artinya, apabila kamu diminta berdiri selama berada di majelis Rasulullah, maka segeralah berdiri. Masih terkait dengan sebab turunnya ayat tersebut, dapat dipahami pula bahwa ayat itu mendorong untuk selalu diadakannya kegiatan majelis ilmu. Karena orang yang aktif di dalamnya akan diangkat derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prasyarat orang yang berilmu dalam Al-Quran ialah harus beriman, di mana ilmu yang mereka kuasai itu harus didasari atas nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta disertai dengan rasa ikhlas dan dimanfaatkan di jalan yang benar sesuai dengan tuntunan agama. Dengan kata lain, orang yang beriman tidak akan diangkat derajatnya bila tidak berilmu. Sebaliknya, orang yang berilmu juga tidak akan diangkat derajatnya jika tidak beriman. Maka, yang dikatakan dalam surat Al-Mujadalah ayat 58, orang yang berilmu yang diangkat derajatnya ialah orang yang berilmu serta orang yang memiliki iman.